ternyata otak tengah mereka tuh aktif loh. Sebetulnya otak tengah mereka aktif Iya. dengan ketidaksempurnaan. Karena mereka belajar untuk mencari jalan keluar. Iya. Bagaimana mereka bisa mengatasi kondisinya yang tidak mampu untuk melakukan itu. Sahabat YPC Jakarta, masih bersama kita semua hari ini ya, masih bersama dengan Kak Syahnas. Dan tadi kita sudah melewatkan satu sesi yang luar biasa, yang sangat menarik ya. Dan kita akan memasuki sesi berikutnya, saya akan menyampaikan satu hal nih, Kak Syahnas. Jadi ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh alumni kami, namanya Albert Santoso ya. Saya harus menyebut Albert. Halo Albert, Albert juga menonton ini ya. Tetap semangat Albert dan tetap menjadi inspirasi buat teman-temanmu dan adik-adikmu yang lain ya. Nah, Albert mengatakan begini Kak Syahnas pada satu kesempatan. Tuhan menciptakan setiap dari kita dengan penuh makna. Tidak ada satupun dari kita yang diciptakan Tuhan itu tidak bermakna. Nah, itu menurut betul saya banget. satu kalimat yang luar biasa gitu ya. Betul, Ketika betul. saya juga mendengar disampaikan oleh beberapa orang tua yang dalam tanda petik setengah pesimis. Ya sudahlah, anakku kayak begitu kondisinya, begitu. Itu kan sangat kontradiktif dengan apa yang diucapkan, yang disampaikan oleh Albert. Dia dalam kondisinya seperti itu bisa mengatakan itu. Seperti dia ingin melawan apa yang disampaikan oleh para orang tua, sebagian dari orang tua yang putus asa atau pesimis dengan apa sih yang bisa dilakukan oleh anakku dalam kondisinya. Nah, boleh minta insight atau saran-saran dari Kak Syahnas tentang bagaimana sebenarnya pendidikan buat mereka itu yang sebaiknya. Mereka tuh siapa? Anak-anak yang punya kemampuan khusus. Kan tadi udah dijawab ya, kalau misalnya yang pertama anak di sekolah YPAC adalah tergantung bagaimana treatment yang didapat di rumah. Iya, iya. Karena ada 3 pilar pendidikan Kak Agus yang saya percayai adalah sekolah, rumah, dan lingkungan. Iya, iya. Jadi kalau 3 pilar ini kita hanya bisa intervensi 2, yaitu rumah dan Dan sekolah. sekolah, iya. Kalau lingkungan kita takutnya tangan gurita kita nggak nyampe. Soalnya kita nggak tahu nih anak nih berteman dengan siapa, iya. kan begitu. Maka yang paling penting bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik antara sekolah YPAC dengan orang tua. Jangan sampai apa yang sudah dijalin di sekolah diurai di rumah. Begitu juga sebaliknya. Apa yang sudah dijalin di rumah, orang tua mesti kasih komunikasi nih ke Kak Agus dan teman-teman Kak Agus semuanya yang sebagai pendidik di YPAC. Iya, iya. Bahwa di rumah anak saya ini la bla bla bla. Dan itu mesti kuat di catatannya YPAC. Karena segitu banyak siswa mesti ada setiap buku catatan laporan mengenai perkembangan peserta didiknya di rumah. Jadi apa yang udah dijalin di rumah jangan terurai lagi karena kita skip. Lupa karena terlalu banyak yang dipegang. Begitu. Jadi mesti kuat di catatan. Sekaligus memberikan inspirasi yang ketiga ya Kak Agus, gitu, utang saya supaya lunas. Yang tadi nih ya, tadi tentu ingat ya bahwa Kak Syahnas punya 3 yang akan disampaikan. Nah ini sesinya nih. Dan kebetulan juga Kak Agus menceritakan mengenai betapa apatisnya orang tua yang mendapatkan anugerah anak berkemampuan khusus, begitu ya. Oke, jadi dalam penelitian manusia itu ada 9 level emosi. Ada 9 level emosi. Mungkin ini nggak kebaca dengan baik ya, tapi bikin aja semuanya sekarang kayak tangga kayak begini. Ada 9 tangga, saya tuntun pelan-pelan ya.
Tangga yang pertama nih Kak Agus gambar. Ya. Oke. Bikin 9 tangga. Udah? Ya. Kayak pelajaran ini ya, matematika. Matematika nih. Kilometer ke meter berapa ya? Ada 9 Iya. level ya Kak. Ya. Kita masuk yang paling bawah ya. Oke, yang paling Tangga bawah. yang paling bawah. Yang pertama itu kita sebut level emosi apatis. Level emosi apatis. Apatis, Ada yang paling dasar. Supaya dia naik ke level atas, dia nggak boleh bilang jangan. Jangan apatis. Ya. Dia nggak boleh bilang sama dirinya jangan apatis. Atau Kak Agus bilang sama orang tua yang apatis, ibu, bapak, ayo dong jangan apatis. Nggak bisa. Karena kata jangan di otak manusia diterjemahkan adalah kerjakan. Kata jangan itu diterjemahkan sebagai kerjakan. Sebentar. Kalau orang nggak boleh biasanya malah penasaran ya. Oke. Kak Agus jangan ngebayangin kambing warnanya hijau. Pakai kacamata pink. Malah terbayangkan. Pitanya polkadot. Lucu banget tuh kambing ya. Iya. Iya. Jadi gak boleh bilang jangan. Jadi pengganti kata jangan apa? Embracing. Menerima dan mengakui. Karena emosi manusia Kak Agus gak pernah stabil. Itu bagaikan di tangan Tuhan cuman digoyang-goyang begini aja Kak Agus. Iya enggak? Kita gak pernah stabil. Oke? Iya, percaya itu. Sesudah dia menerima dan mengakui bahwa dia adalah orang tua yang apatis atau anak yang berkemampuan khusus ini apatis atau pendidik YPAC sedang apatis. Setelah dia bosen jadi apatis, dia akuin dan dia menerima, maka naik nih tangga kedua. Di atas apatis yang disebut dengan sedih. Sedih. Sedih itu hanya sembuh soal waktu. Gak ada orang yang bisa menyembuhkan kesedihan orang lain. Iya. Yang bisa menyembuhkan kesedihan kita sebagai manusia adalah waktu. Setuju ya? Ya, kita sendiri Kita ya. sendiri. Iya. Karena bosen, nangis, capek gue nangis ya. Akhirnya berdamai dengan sedih kita. Exactly. Ya kan? Ya. Kak Agus pernah kehilangan orang yang dicintai, meninggal nggak kondisinya? Pernah. Tapi masih bisa makan kan? Iya. Iya buktinya masih hidup. Masih ada sampai Nggak sekarang. mati. Iya. Artinya sehancur-hancurnya perasaan kita, kita tuh masih bisa punya emosi menenangkan diri untuk punya kemampuan menelan makanan. Setuju apa enggak? Iya. Padahal hati kita lagi hancur, walaupun tuh makanan gak ada rasanya. Setuju ya? Iya. Iya. Tapi ketelan gitu loh. Oke. Sesudah dia bosan dengan perasaan sedih, naik lagi nih tangga ketiga. Yang ketiga nih. Yang disebut dengan takut. Level emosinya menjadi takut. Nih ya, bukti ya. Kenapa gak boleh ngomong jangan? Kalau aku ngadu sama Kak Agus, aku yo takut Kak Agus. Kalau Kak Agus bilang, Syahnas jangan takut. Aku keluar air mataku. Turun, udah takut turun lagi jadi sedih. Nangkep gak? Jadi bisa sangat mudah untuk bisa tergelincir ya. Balik ke lagi dia ke bawah. bawah. Iya. Jadi gimana penggantinya kalau ada orang bilang aku takut menghadapi kenyataan bahwa anakku ini tidak sempurna. Atau si anak peserta didik YPAC. Aku takut masyarakat tidak menerima karena aku tidak sempurna. Apa yang mesti dikatakan? Pengganti kata jangan takut. Oh, hadapi saja. Belajar saja bagaimana menghadapi ketakutanmu. Gitu ya. Iya. Contoh yang mudah. Saya belum bisa baca. Misalnya contoh yang mudah. Iya.
Saya disuruh baca di depan kelas. Jelas-jelas saya belum bisa baca lancar. Disuruh baca di depan kelas ya takut saya. Apalagi dilihat seluruh pasang mata murid yang lain, masyarakat. Yo takut dong saya gitu. Ketika saya didorong untuk belajar menghadapi rasa takut, contohnya tadi baca ya. Maka saya belajar membaca sebanyak-banyaknya untuk mengatasi rasa takut saya. Betul apa tidak? Iya, iya, iya. Orang yang takut lalu belajar baca, perhatikan. Dari takut, tangga selanjutnya, level emosinya adalah rakus. Tadi contohnya baca ya. Iya. Jadi ingin banyak belajar, banyak mendapatkan. Sampai anak yang baru bisa baca nih, bukan hanya baca buku-buku saja. Iya. Sampai iklan sedot WC yang dipaku di pohon dibaca kenceng-kenceng gitu loh. Di jalan juga semua tulisan huruf dibaca. Toko dibaca kenceng-kenceng. Tulisan di pantat truk dibaca kenceng-kenceng. Betul apa? Siapa yang suka itu? Iya, artinya dia baru bisa baca. Iya, Ini intermezzo dikit iya, ya. iya. Maka kita semua nggak boleh marah kalau ketemu sama orang yang ngomongnya kenceng sok tahu banget. Karena dalam penelitian ini kita tahu dia baru bisa apa yang Sampai dia di level omongin. itu, ya. Karena orang yang udah lama bisa kecenderungannya dia diam dan mengamati. Jadi kayak ilmu padi ya. Setuju ya? Iya. Kalau dia ngomongnya kenceng banyak sok tahu, dia baru belajar dan baru bisa. Nangkep ya? Iya, iya. Oke. Naik Biasa lagi di ya. situ. Iya. Oke. Jadi Ini sampai tangga rakus. kelima nih sekarang. Tangga kelima, tadi Nih. tangga keempat Iya. rakus. Tangga kelima adalah marah. Hmm. Marah. Contohnya kita ngambil yang si baca tadi ya, Iya. gitu loh. Seseorang yang baru bisa ketemu sama seseorang yang baru bisa lainnya. Dia masing-masing akan memegang kepingan kebenaran sedikit-sedikit, setuju ya? Iya, iya. Padahal kebenaran itu bagaikan mangkok yang dipecahkan ke bumi dan kita masing-masing memegang kepingan saja. Ketika orang yang baru bisa sesuatu, baru bisa ilmu baru gitu ya, ketemu sama orang yang sejenis seklasifikasi itu sama, maka Satu frekuensi. satu frekuensi akan berantem ke Iya, Agus. ngotot tuh ya yang muncul. Marah. Jadi jangan marah. Pertanyaannya begini, loh jadi aku ndak boleh marah Nas? Boleh, marah tuh boleh. Kita tuh manusia bukan malaikat. Tetapi bisa milih kata-katanya ketika marah kan? Iya, iya, Oke ya. iya. Kemudian sesudah dia tahu bahwa orang yang dia adu omongan marah itu pun memegang perspektif kebenarannya sendiri sama seperti dia, maka muncullah level keenam yaitu sombong. Oh, iya. Oke? Ya. Kenapa dalam penelitian sombong itu ditaruh di level emosi negatif paling tinggi? Jadi dari tangga pertama sampai tangga keenam, kasih tanda ya. Iya. Ini adalah level emosi negatif Kak Agus. Oke. Baru abis itu dia positif, 3 lagi ke atas. Kenapa sombong ditaruh di level emosi paling tinggi? Karena satu-satunya level emosi negatif yang punya harga diri. Orang sombong tuh punya harga diri loh Kak Iya, Agus. iya, Self esteem namanya. iya. Orang marah bawahnya tuh yang tangga kelima, dia nggak punya harga diri Kak Agus. Semua diumbar di mulut dan di kelakuannya dia. Nggak terkontrol ya. Nggak terkendali. Iya. Orang yang rakus pun tidak punya harga diri, kan dia insecure, Iya. dia merasa nggak aman, maka semua dia ambil. Mm. Orang yang takut dia tidak merasa dirinya berharga Kak Agus. Iya. Orang yang sedih hatinya lagi hancur, dia gimana dia merasa dirinya berharga. Apalagi si apatis, orang dikit lagi dia bunuh diri, mana punya harga diri, ya kan? Iya, betul. Oke.
Maka sombong itu yang jelek, ucapan dan kelakuan. Setuju? Iya. Tapi dia dirinya berharga. Tapi punya sesuatu yang membuat dia bisa banggakan. Sepakat. Nah, itu. Jadi ketika dia memperbaiki ucapan dan kelakuannya, baru dia positif Kak Agus. Dia baru naik ke tangga emosi nomor 7, yaitu semangat yang passion tadi, Iya. yang 4E tadi Kak Agus. Di Iya. atas semangat, level emosinya bisa meningkat menjadi menerima. Karena Tuhan tidak pernah berdiskusi sama manusia untuk menentukan takdirnya. Setuju ya? Iya. Suka-suka Tuhan. Kita Padahal terima saja ya. kita udah semangat ngajar. Gak taunya muridnya ya begitu-begitu juga. Tapi kalau level emosi kita udah menerima di level yang 8 tadi Kak Agus. Maka gak apa-apa gitu loh. Dia tetap menjaga passionnya dia, 4E-nya dia. Hasil mah kumaha Tuhan lah. Udah bukan urusan saya yang menentukan. Iya. Begitu kan. Iya, iya. Nah, level yang paling tinggi yang nomor 9 itu adalah disebut level emosi damai. Level emosi damai. Nah, level emosi damai ini kenapa paling tinggi? Karena kalau di bahasa spiritual itu disebut ikhlas. Oh, ikhlas. Damai itu sama dengan ikhlas. Pantesan aja ya Kak Agus, orang ikhlas itu nilainya lebih tinggi dibandingkan si ahli ibadah. Saya rada-rada pusing dikit nih yang di sini. Orang ikhlas nilainya lebih tinggi dari orang beribadah. Karena kalau hanya ahli ibadah dia akan dagang sama Tuhan. Oke. Sementara orang ikhlas ya udah. Dia nggak mikir ke sana ya, tapi apapun yang dia lakukan itu dia akan lakukan dengan kesungguhan, ya. Si makhluk spiritual itu. Iya, Gitu. iya. Kalau damai itu bahasa spiritualnya ikhlas, bahasa film Koreanya it's okay not to be okay. Jadi kalau dilihat di 9 level emosi ini, manusia itu hanya punya 3 Kak Agus level emosi Positifnya positifnya. dia. Negatifnya 6. Maka untuk menjadi manusia baik memang kita perlu upaya keras luar biasa untuk mengalahkan sisi gelap di diri kita Kak Agus. Iya. Sebaik-baiknya manusia ada sisi jahat gak Kak? Ada. Sejahat-jahatnya manusia Pasti ada ada sisi yang baiknya. terang di hati dia. Iya. Jadi untuk kita berubah menjadi manusia yang positif, emang kita perlu upaya. Being a nice person itu mesti ada upaya Kak Agus. Gak bisa begitu aja. Jadi yang tadi orang tua yang merasa apatis, gak apa-apa. Biarin aja. Nanti waktu juga kok yang akan mengajarkan mereka apa arti kata cinta. Karena cinta tidak pernah menyediakan ruang di hati untuk rasa kecewa. Nah, kalau ini dikaitkan dengan ekspektasi orang tua, Kak Syahnas. Kalau dia level emosinya udah damai, maka dia akan berdamai dengan ekspektasinya dia. Target boleh, ekspektasi, aims menjadi gambaran, ada gambarnya di depan matanya boleh. Karena itu menjadi api semangat untuk menuju ke sana. Tetapi dia akan berdamai dan menerima apapun hasilnya. Dan bersemangat ketika anaknya tidak bisa mengangkat pena yang jatuh di kertas sekalipun. Dia akan mengulik dan mencari lagi apa keunikan anak saya. Nah,
Jadi level emosi ini mesti dipahami Kak Agus. Iya. Gunanya apa? Kadang-kadang kita suka merasa begini, kok perasaanku nggak enak ya? Kalau ditanya kenapa nggak enak nggak tahu gitu ya. Maka penelitian ini akan membantu kita untuk kasih label apa nama emosi kita. Pada saat kita sedang merasakan sesuatu itu ya. Ketika kita level emosinya ternyata labelnya ada di ranah negatif, maka lakukan hobi yang Kak Agus Iya, bilang. iya. Siapa yang hobinya masak, sana masak. Masak yang banyak, bagi-bagi ke tetangga yang gak makan supaya berkah. Siapa yang suka bebenah rumah, sana bebenah rumah. Kosek kamar mandi tuh, semua WC dikosek. Gitu. Bahkan lemari juga diturunin semua tuh buku-bukunya ya, dipasang lagi. Habis itu nyaman. Siapa yang seneng dengerin musik, sana dengerin musik. Tapi musik yang disuka ya. Ya. Kalau nggak suka koplo ya nggak usah dengerin musik koplo gitu ya. Dengerin yang disuka. Nonton film, sana nonton film. Iya, Tapi iya, jangan iya. nonton yang bunuh-bunuhan. Nanti drag ke bawah lagi level emosinya begitu. Sesudah kita nyaman, kita ada di ranah level label emosi positif itu, baru kita boleh bicara ke Agus. Karena kenapa kalau lagi negatif kita nggak boleh bicara? Karena pasti yang keluar kata-katanya jelek. Iya. Pada saat emosi itu memang kita lebih baik untuk menahan untuk tidak berbicara ya. Termasuk sama anaknya yang berkemampuan Iya, khusus. iya. Karena begini ya, mulut itu sumber penyakit. Kalau nggak salah ngomong, salah makan. Salah makan kita bolak-balik BAB Iya. ke WC. Tapi ada obatnya bisa mampet. Salah ngomong itu kayak memaku di tembok Kak Agus. Iya. Pakunya salah ya. Pakunya bisa dicabut tapi bolongnya tetap ada. Orang mungkin saja bisa lupa siapa nama kita. Lupa sama wajah kita karena kita menua. Tapi orang tidak akan pernah lupa bagaimana perasaan mereka ketika kita memperlakukan dia. Karena ada limbik yang tadi Iya, mesin yang kecerdasan tadi. itu nempel. Memori itu Kak Agus adalah sesuatu yang tersimpan di manusia. Iya. Yang paling ganteng, paling cantik, paling senang, paling menyedihkan, paling menyakitkan, paling membahagiakan, paling. Kalau yang di tengah-tengah kadang-kadang suka lupa. Contoh ya. Kalau kita misalnya kita satu sekolah ya Kak Agus. Terus aku telepon sama Kak Agus. Kak Agus kita ada reuni, ayo datang. Mana kita dapat salam Kak Agus. Dari siapa? Dari Sinta. Kalau Kak Agus bilang Sinta. Sinta siapa? Pasti tuh si Sinta nggak cantik nggak jelek. Soalnya Kak Agus lupa. Tidak teringat ya. Betul apa enggak? Iya, iya. Kalau aku bilang dapat ditungguin sama si Sinta. Si Sinta memang kembang banget di sekolah kita ya Nas. Atau si Sinta emang gokil banget dia tukang madol, bolos melulu. Atau tukang nyontek. Itu nempel di ingatan. Iya. Betul ya? Iya, iya. Anak berkemampuan khusus dia punya daya ingatnya tuh kuat Kak Agus. Iya. Dia ingat banget. Dan entah kenapa tapi ini penelitiannya belum fasih ya untuk saya ceritakan. Saya juga masih baca bukunya gitu loh. Ternyata otak tengah mereka tuh aktif loh. Sebetulnya otak tengah mereka aktif Iya. dengan ketidaksempurnaan. Karena mereka belajar untuk mencari jalan keluar. Iya. Bagaimana mereka bisa mengatasi kondisinya yang tidak mampu untuk melakukan itu. Setuju. Dan saya percaya itu. Iya. Instingnya kuat loh. Iya. Mencoba itu adalah sesuatu yang paling sering dilakukan oleh mereka. Setuju. Yang kalau orang lain, anak lain itu biasanya dengan disuapi. Tapi kalau mereka itu justru mereka mencari. Betul. Gitu. Nah, saya percaya itu. Instingnya Saya percaya. kuat, mereka tahu mana orang yang tulus sama yang enggak sama dia. Iya, iya. Anak berkemampuan khusus itu kayak bayi, murni, tahu nggak perasaannya? Setuju apa enggak? Iya, setuju. Kalau kita memberikan energinya negatif, itu ketangkep sama mereka. Mereka juga nggak nyaman. Jadi, perbaiki aja deh dulu
level emosi kita Iya. sebelum menghadapi mereka. Sebelum menghadapi mereka. Dan ini juga menjadi catatan buat kami semua para pendidik ya, bahwa level emosi itu menjadi sesuatu yang harus kita pahami. Karena kadang-kadang tanpa sadar kita tuh menurunkan Iya. level emosi kita yang membuat kita tuh menjadi seharusnya kita bisa baik, tetapi tergelincir sedikit kita justru malah bisa menjadi lebih negatif dari apa yang tadi sudah kita punya ya. Kalau kita berantem sama pasangan kita, jangan bawa energinya itu ke Iya. sekolah waktu Mm-mm. ngajar mereka. Kalau orang tua lagi arguing, mudah-mudahan bukan fighting ya. Karena kalau arguing kan berdebat, kalau Iya. fighting berantem kan Iya, gitu ya. iya. Jangan lakukan depan anak. Di kamar aja. Gitu loh. Iya, iya. Baik normal maupun berkemampuan khusus itu nempel loh. Iya. Itu direkam sama mereka dan diduplikasi sama mereka. Dan mereka tuh peka loh dengan hal-hal seperti itu. Betul. Iya. Dan apapun buat pendidik gitu ya, pesan saya buat pendidik yang ada di YPAC Jakarta, apa yang terjadi di sekolah jangan dibawa ke rumah gitu loh. Kita itu mesti menjadi sosok yang multitasking dan tahu bagaimana mengkotak-kotakan. Itu penting banget. Urusan sekolah, urusan yang ada di rumah. Jangan dicampur aduk energinya. Aku masih punya waktu berapa lama? Masih punya waktu, ada nih 2 menit masih ada. Oke. Kalau gitu terakhir penutup diri saya adalah supaya kita balance ya urusan rumah sama urusan sekolah. Kalau kita ngomong, kita itu mesti pakai filosofi daun pintu. Filosofi daun pintu. Bayangkan di depan daun pintu itu ya, yang satu tulisannya dorong, yang satu tulisannya tarik. Secara naluri Kak Agus milih yang mana? Push or pull? Dorong. Alasannya apa? Membuat saya lebih mudah untuk masuk. Energinya lebih dikit. Lebih ya. Dan searah sama badan kita Iya. mau masuk. Begitu juga kita kalau komunikasi sama orang Kak Agus. Pakai filosofi daun pintu. Dorong diri kita ada di posisi dia. Berpikir dengan cara dia berpikir. Apa sih isi pikiran orang? Explicit knowledge sama tacit knowledge. Explicit knowledge ini dicatat ya. Explicit knowledge itu dapatnya dari makan sekolah sama baca buku. Iya. Tacit knowledge itu dapatnya dari ilmu pengalaman kehidupan. Itu isi kepala orang. Iya. Jadi kalau mau komunikasi sama orang, dorong diri kita masuk ke cara berpikirnya dia. Cek dulu dia background sekolahnya apa nih ngomongnya ya. Pengalamannya apa? Masuknya di situ. Bagian kedua, masih filosofi daun pintu. Daun pintu tadi. Dorong diri kita masuk ke level emosinya dia Kak Agus. Dorong ke level emosinya dia. Kalau misalnya dia lagi marah, jangan level emosi kita marah juga. Yang 9 tadi Kak Agus, anak tangga. Iya. Tapi pahami, lihat ya, marah itu kan level emosi 5 ya, Iya. tangga ke-5. Alhamdulillah level emosi dia udah 5. 2 level lagi dia positif sama aku. Betul apa enggak? Kalau saya jadi orang tua, marah sama sekolah YPAC Jakarta, Kak Agus dan teman-teman mesti alhamdulillah. Karena saya masih punya harapan anak saya masih sekolah di YPAC Jakarta. Iya. Ada sesuatu yang Inginkan. diinginkan. Kalau saya level emosinya apatis, saya nggak pakai marah lagi. Saya ambil anak saya pindahin ke sekolah lain. Oh iya, iya. Setuju ya? Iya, iya. Jadi jangan kita menghadapi orang pakai level emosi kita. Dorong diri kita masuk ke level emosi dia. Pahami dan bagaimana dia positif tergantung approach kita terhadap Iya. emosi dia. Iya, saya setuju sekali dengan approach itu. Dan itu adalah ilmu khusus yang memang harus dimiliki oleh kita. Setuju. Iya. Bagian ketiga yaitu tangan. Dorong diri kita masuk ke cara dia bertindak. Tangan itu ibarat cara dia bertindak. Kak Agus punya anak kan? Iya, ada.
Kalau pakai filosofi daun pintu tarik, kan kita mesti mundur supaya jempol kaki kita nggak kejepit sama daun Iya, pintu. iya, Setuju apa iya. enggak? Kalau kita komunikasi sama orang, kita menarik orang itu berpikir dengan cara kita berpikir, dia mesti paham level emosi kita, dia mesti nurut tindakan kita, percayalah. Pasti ada kemunduran hubungan kita dengan dia. Pasti dilawan Kak Agus sama Iya. anaknya. Iya. Berantem. Ada situasi yang membuat dia juga harus berpikir tentang kita. Dan berantem Iya, pasti. iya. Kalau mau ngomong sama anak-anak, jadilah anak-anak, betul nggak? Iya, iya. Iya. Oke. Jadi energinya itu lebih mudah kalau kita mendorong diri kita masuk. Karena apa? Supaya kita juga bisa multitasking. Layaknya kita mendorong daun pintu gitu ya. Ini bawa laptop, yang ini buku, ini ada tas. Maka kita bisa dorong pakai bahu. Atau pakai kaki. Kan begitu kan Iya, ya. iya. Maka kita bisa multitasking, kita bisa mengerjakan banyak pekerjaan dengan level emosi selalu positif. Iya. Itu maksudnya Kak Agus. Iya, iya. Jadi jangan sampai kita nggak bisa multitasking ke bawah-bawah. Ruwet kerjaan di sekolah YPAC Jakarta, kita semprot anak kita di rumah. Yang nggak ngerti apa-apa Nggak tahu lagi. apa-apa dapat splatteran. Kita berantem sama pasangan kita di rumah. Muka kita suntuk dan sebel. Masih kusut menghadapi anak-anak dan kolega kerja kita. Iya. Artinya komunikasi kita nggak pakai filosofi daun pintu. Iya, Itu penutupnya Kak Agus. Iya, baik. Luar biasa sekali Kak Syahnas. Terima kasih. Teman-teman sahabat YPC Jakarta, hari ini kita banyak dapat insight-insight yang menarik dan pastinya bermanfaat buat kita. Satu hal bahwa memang penutup tadi, closing statement dari Kak Syahnas bahwa kita bisa membawa diri kita untuk mengajak orang lain itu bukan dengan memaksa dia. Kalau dia dipaksa untuk mengerti kita, maka itu tentu tidak akan berhasil. Kalaupun berhasil butuh proses yang luar biasa karena ada penolakan-penolakan pastinya. Tapi bagaimana kita bisa membawa mereka untuk kita mengikuti mereka, maka kita bisa memberikan apa yang kita mau sebetulnya kepada mereka. Sepakat. Terima kasih Kak Syahnas. Sama-sama. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih sudah Kak Agus. mengikuti. Iya Kak Syahnas. Lihat deh kaosku. Ada tulisannya Kak Syahnas dan ada gambarnya. Itu Ini- gambar, ada yang tahu nggak teman-teman? Itu adalah bahasa isyarat. Iya, Ya, aku pakai keren kaos sekali. ini karena aku bersahabat. Aku punya salah satu sahabat namanya Apola Sumual gitu Oh, ya. Dari kecil dia emang lahir tak bisa mendengar, tuli gitu ya. Kemudian aku bersahabat sama dia. Dan ini adalah hadiah dari Pola buat saya. Saya pakai hari ini ketemu Luar Kak. biasa, cantik sekali. Aduh, boleh juga ya model-model seperti itu Iya. untuk digunakan sehingga Iya. masyarakat menjadi aware ya, menjadi Iya, paham. iya. Jadi orang paham, oh ada begini, tertarik ya, wah lucu ya. Aku mau belajar. Setiap aku pakai kayak begini, misalnya aku bilang, lihat, ini namaku bisa pakai bahasa isyarat tangan. Terus mereka langsung nyoba. Iya, iya. Gitu. Termasuk juga di Kebayoran Baru ini ada pramuka, penegak dan Belajar itu. Ya, mereka punya kegiatan semacam jambore ya, lalu pertemuan pramuka penegak di Kuaran Kebayoran Baru. Salah satu materinya adalah mempelajari tentang bahasa isyarat. Iya. Ya. Jadi belajarlah bahasa isyarat. Supaya nyonteknya gampang di kelas. Oke. Terima kasih Kak Syahnas. Sama-sama. Terima kasih sudah mengikuti obrolan seru kami bersama narasumber yang luar biasa hari ini Kak Syahnas. Boleh dong kita tepuk tangan untuk Kak Syahnas ya. Pastinya banyak insight yang bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk mendapatkan video-video terbaru, teman-teman boleh untuk subscribe-nya bagi yang belum. Lalu nyalakan lonceng notifikasi dan berikan like-nya. Nah teman-teman, saya ingin juga mengingatkan teman-teman semua, kalau ada yang
punya pertanyaan atau ada yang punya ide tentang apa sih yang sebaiknya dibahas atau apa yang ingin diketahui dan bisa ingin dicoba diketahui dari bincang seru atau podcast YPAC Jakarta ini, teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti kami akan pelajari dan kami akan berikan sesuatu yang menarik untuk bisa kita tuangkan di dalam tayangan-tayangan kami selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Kak Yasnas sudah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk memberikan banyak sharingnya. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa yang akan memberikan kebaikan untuk Kak Syahnas. Dan juga Kak Syahnas tetaplah menjadi bagian dari sahabat teman-teman disabilitas. Teman-teman insan berkemampuan khusus. Ya. Terima kasih banyak Kak Agus. Sampai Sama-sama jumpa Kak lagi. Syahnas. Salam. Salam.